Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Anggraini. Saya dari mahasiswa Akbar Bina Insani Sakti Kota Sungai Penuh. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pada penyakit BPH, yaitu benigna prostat hiperlansia. Penyuluhan ini saya lakukan untuk melengkapi tugas komunitas. Baiklah, sekarang saya mulai dari definisi. BPH itu adalah pertumbuhan berlebihan dari sel-sel prostat yang tidak ganas. Pembesaran prostat jinak diakibatkan sel-sel prostat memperbanyak diri melebihi kondisi normal. Biasanya dialami pada laki-laki usia lebih dari 45 tahun ke atas yang menyumbat saluran kemih. Selanjutnya, untuk etiologinya, penyebab. Pada umumnya umur pria yang berumur lebih dari 50 tahun kemungkinannya memiliki BPH adalah 50%. Ketika usia 80 sampai 85 tahun, kemungkinan itu meningkat menjadi 90%. Selanjutnya, untuk faktor hormonal. Testosteron hormon pada pria. Beberapa penelitian menyebutkan karena adanya peningkatan kadar testosteron pada pria, namun belum dibuktikan secara alamiah. Terus hipotesis penyebab timbulnya hiperlansia prostat ini dari teori dihidrotestosteron, terus ketidakseimbangan antara estrogen dan testosteron, terus interaksi stoma epitel, berkurangnya kematian sel prostat, selanjutnya teori sel sistem. Terus tanda dan gejala untuk kita mengetahui BPH tersebut. Ada tanda gejala umumnya itu. Yang pertama, kita sering kencing, sulit kencing, nyeri saat berkemih, urin berdarah, nyeri saat ejakulasi, cairan ejakulasi berdarah, gangguan ereksi, nyeri pinggul atau punggung. Terus tanda BPH itu sendiri. Tanda klinis terpenting BPH adalah ditemukannya pembesaran konsistensi kenyal pada pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination. Apabila teraba indurasi atau terdapat bagian yang teraba keras, perlu dipikirkan kemungkinan prostat stadium 1 atau 2. Selanjutnya ada derajat BPH dibedakan menjadi 4 stadium, yaitu stadium 1 obstruksi tetapi kandung kemih masih mengeluarkan urin sampai habis. Terus stadium 2 masih tersisa urin 60 sampai 150 cc. Stadium 3 setiap BAK urin tersisa kira-kira 150 cc. Stadium 4 retensi urin total, bulu-buli penuh, pasien tampak kesakitan, urin menetes secara periodik. Selanjutnya untuk diagnosisnya itu sendiri bisa kita lakukan dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, radiologi, endoskopi menggunakan uretrocystoskopi. Untuk pemeriksaan labor kita pengukuran kadar prostat, spesifik antigen, pengukuran kadar kreatinin. Selanjutnya untuk terapi BPH ada 2, yaitu secara farmakologi dan non farmakologi. Untuk terapi secara farmakologi, jika gejala ringan maka pasien cukup dilakukan full whiting, yaitu perubahan gaya hidup. Jika gejala sedang, maka pasien diberikan obat tunggal antagonis adregenik atau inhibitor
inhibitor. Terus jika keparahannya berlanjut, maka obat yang diberikan bisa dalam bentuk kombinasi keduanya. Jika gejala parah dan komplikasi BPH, dilakukan pembedahan. Selanjutnya untuk terapi non-farmakologi, bisa dilakukan dengan pembatasan minuman berkafein, tidak mengonsumsi alkohol, pemantauan beberapa obat seperti diuretik, dekongestan, antihistamin, antidepresan. Selanjutnya bisa dilakukan dengan diet rendah lemak, meningkatkan asupan buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya latihan fisik secara teratur dan tidak merokok. Sekian dari saya, terima kasih.